Oke, next selanjutnya. Selanjutnya Pak Iksan, kita akan masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu. Kita akan menyajikan penampilan yang sudah kita tunggu dari awal kita mengikuti Grand Success Seminar kita hari ini. Kita akan menyajikan penampilan dari sosok yang sangat luar biasa. Tentunya dari bintang tamu kita hari ini, betul ya? Betul penampilan sekali. yang sangat luar biasa. Mungkin tanpa berlama-lama Gak usah lagi. lama-lama lagi ya, langsung saja mungkin kami persilakan kepada Bapak Ustadz Dery Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The best of umat. Ya, ini nggak ada hubungan dengan promosi PTBS ya. Ini umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia, laki-laki dan wanita. Kenapa Allah Ta'ala katakan kita sebagai umat yang terbaik? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan ya, ayat yang saya baca tadi. Karena Allah Ta'ala memberikan tugas kepada umat ini untuk berdakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, Allah tidak katakan umat Nabi Musa sebagai khaira umat. Allah tidak katakan umat nabi-nabi terdahulu sebagai khaira umat. Tapi kita, bahkan saking hebatnya di umat, nabi-nabi meminta kepada Allah. Ya, nabi-nabi, seluruh nabi diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, bahwasanya nabi-nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Nabi ingin seperti kita, hadirin mulia. Kenapa? Karena tidak satu orang nabi pun yang diberikan tanggung jawab dakwah seluruh dunia seperti umat ini. Nabi kita berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Dan kita pun umat akhir zaman berbeda dengan kaum-kaum terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu, hadirin mulia, ulama sampaikan seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Paham enggak, Pak? Dulu nabi-nabi berdakwah hanya mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah, untuk beribadah. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya untuk berdakwah. Bukan hanya beribadah. Ya, jadi jangan merasa cukup ya Bapak Ibu sekalian, oh aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah haji, aku sudah umroh. Belum cukup kalau kita belum berdakwah. Apa itu dakwah, hadirin mulia? Mengajak manusia untuk mengagungkan Allah
Dakwah itu mengajak, bukan mengajar, Pak. Kalau mengajar tentu yang boleh hanya ustadz saja. Dari Sulaiman tak boleh kalau itu. Karena dari Sulaiman bukan ustadz. Mohon maaf, jangan tertipu dengan penampilan, Pak. Saya suka saja pakai baju ini. Saya tidak ada hubungan dengan ustadz. Saya ini anak band. Saya ini penyanyi. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan berharap ceramah saya ini akan ada ayat panjang-panjang, hadis panjang-panjang, tidak. Ya. Darius Sulaiman adalah seorang seniman. Saya adalah seorang pelukis kaligrafi yang sekarang saya sedang melukis Al-Quran 30 juz, Pak. Allah, takbir. Ini kalau bukan Haji Febrian yang undang, saya tak mau datang. Dia telepon langsung, Ustadz datang ya. Saya teringat 4 tahun lalu saya datang ke sini. Sekarang tambah rame, tambah berkah, yang hadir tambah, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi dakwah bukanlah sebuah profesi, hadirin sekalian. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Paham? Presiden wajib berdakwah, gubernur wajib berdakwah, wali kota, bupati wajib berdakwah, anak band wajib berdakwah, muazin berdakwah dengan azannya, mujahid berdakwah dengan pedangnya, ulama berdakwah dengan hujah-hujahnya, dengan dalil-dalilnya, anak band berdakwah dengan karya-karyanya, dengan lagu-lagunya. Allahu Akbar. Khalid Ott, stand up brother. Takbir. Ini tamu bukan sembarang tamu, Pak. Keislamannya Khalid Ott ini menggemparkan dunia. Karena dia seorang juara MMA, juara Eropa. Dia dulu Masya Allah. Boleh cari di googling, di follow Instagramnya, di follow YouTube-nya. Bagaimana Allah merubah satu orang, hadirin mulia. Dari gangster, dari preman, kemudian berubah menjadi orang yang lembut semacam ini. Allahu Akbar. Itu berkah dakwah. Itu asbab dakwah. Nah, jadi jangan remehkan perannya seniman dalam berdakwah. Begitu juga seluruh member PTBS ini. Tidak ada alasan untuk tidak berdakwah. Kita ini luar biasa nih, saya tahu karena saya juga salah satu anggota member sejak lama saya dulu awal. Coach Martin leader saya. Cuman saya pemalas, itu aja masalahnya. Allahu Akbar. Saya sibuk dakwah. Saya sering Pak Feb, saya datang ke rumah orang, bicara kebesaran Allah, niatnya nanti mau tashkil dia, mau ajak dia, mau join. Akhirnya lupa. Nah. Tapi udah dapat motor ya satu ya. Allah. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, rugi kita kalau kita berjumpa orang lalu hanya bicara dunia saja. Yang dibicarakan cuma produk-produk saja. Rugi. Paham? Karena dunia ini tidak ada apa-apanya, hadirin mulia. Tidak ada apa-apanya. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Tanya Pak Febrian. Betul nggak? Pak Randu. Sebelum punya Lamborghini kayaknya asik banget punya Lamborghini ini. Setelah punya tahu-tahu diparkir aja nggak dipakai mobilnya. Iya Pak. Pakai ke masjid. Jadi Allah tidak melihat, hadirin mulia, merek mobil kita. Allah tidak melihat jam kita. Apa yang Allah lihat, hadirin mulia? Niat kita. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Satu orang naik Lamborghini, naik Ferrari, sebelum azan berkumandang sudah parkir di masjid mobilnya. Ya. Ada satu orang jalan kaki atau naik sepeda ontel, Pak. Azan berkumandang ke pasar dia. Pergi mancing ikan. Siapa yang pencinta dunia rupanya? Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Allah tidak memandang dunia ini dengan pandangan rahmat kasih sayang. Jadi jangan berpikir Pak orang kaya mulia, belum tentu. Ya, jangan menyangka orang miskin hina. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan. Tidak ada hubungannya. Nih mohon maaf nih, yang lagi semangat nyari duit, ngumpulin harus dapat kaya, harus kaya, boleh silahkan.
Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Di mana Allah Ta'ala letakkan kebahagiaan itu hadirin sekalian? Di mana? Hanya di dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maknanya siapa saja yang mentaati Allah pasti bahagia. Siapa saja yang taat kepada Allah pasti bahagia. Siapa saja yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mulia. Siapa saja yang buat dakwah pasti Allah muliakan. Apabila ada presiden buat dakwah, Allah muliakan presiden itu. Apabila ada wali kota buat dakwah, Allah muliakan wali kota itu. Apabila ada seorang pengusaha buat dakwah, Allah muliakan pengusaha itu. Apabila ada seorang artis buat dakwah, Allah muliakan artis itu. Tapi apabila ada seorang dai, dia tinggalkan dakwah untuk jadi presiden, Allah hinakan dia. Dia tinggalkan dakwah untuk menjadi orang kaya. Oh, sibuk dia berdagang, berjualan, presentasi. Tak dakwah lagi. Allah hinakan dia. Jadi hadirin sekalian, kemuliaan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Maka kita bersyukur memuji-muji Allah karena Allah Ta'ala telah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Feb, nanti kelamaan saya ceramah, mendingan saya nyanyi ya. Biar orang-orang percaya kalau saya ini anak band. Masya Allah. Mana gitar saya? Ada gitar saya enggak? Subhanallah. Saya mau nyanyi, saya mau ngajak salawat dulu ya. Mas Om. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Nabi, salam,
Baik. Saya lihat sudah ada yang menyalakan lampunya. Saya doakan semoga semua menyalakan handphonenya. Husnul khotimah. Ayo keluarkan handphone masing-masing insya Allah. Masya Allah, bintang-bintang di depan, di belakang bertaburan semua insya Allah. Khair, bismillah. Semuanya selawat ya. Jangan satu salawat 10 rahmat bercurah-curah. Masya Allah, semoga yang nyalakan handphone dapat luxury semua. Dapat mokis semua, amin. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Sallu ala Nabi. Masya Allah. Oh itu lagu terakhir. Baik, Masya Allah. Teman-teman lanjutkan aja. Nanti oke, boleh kita nyanyi sama-sama ya. Ini lagu favoritnya Haji Feb. Kita nyanyi semua ya. Apa beda dunia dengan akhirat? Bang, boleh duduk semua bang. Kasihan di belakang gak kelihatan bang. Duduk semua. Tampan PTBS, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, selamat datang nih istri saya, Datin Jodas. Masya Allah. Dan juga ada putri saya sekarang, Aleza lagi milad 14 tahun hari ini. Masya Allah. Ayo mana ya, sini. Masya Allah, sini. Ayo, semuanya dong tolong dinyanyikan. Mabruk,
alfa mabruk alaika mabruk. Dia penyanyi juga. Mau nyanyi gak Jian? Enggak. Oh dulu nanti. Udah gadis anak saya, Masya Allah. Doakan anak saya jadi hafizah Al-Quran, amin. Jadi anak yang solehah. Dan istri saya juga mudah-mudahan Allah beri kesehatan. Istri saya ini 1, 3, dan 4, tidak ada duanya. La ilaha. Pak Martin, Allahu Akbar. Pak Feb, sebelum saya nyanyi Orang Kaya Mati, saya ada lagu baru. Lagu ini belum saya rekam, tapi saya akan nyanyikan di sini. Buat semua member PT BES, semoga Allah merahmati kalian semua. Allah jauhkan dari segala fitnah. Yang masih suka maksiat, berhenti maksiat. Ya, jangan menunda-nunda taubat. Ini lagu saya. Jangan menunda taubat karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang bertaubat menunggu ajal. Gempa Cianjur. Ya, saya alhamdulillah bersama Khalid Ott dari pertama gempa kami langsung dari airport menuju Cianjur dan melihat langsung bagaimana kesedihan itu ada terjadi. Dan bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang Allah beri kelebihan rezeki, sisihkanlah sedikit harta kalau bisa hantarkan. Ya, saya lihat kemarin Haji Febrian dengan tim PTB sudah mengirimkan bantuan ke sana dan alangkah indahnya baiknya kalau kita luangkan masa kita juga untuk datang ke sana. Untuk memeluk mereka, merangkul mereka, dan membelai mereka. Semoga sentuhan-sentuhan kasih sayang itu sedikit meringankan luka-luka saudara kita di Cianjur. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Amin. Dan mungkin juga nanti ada dari panitia mau menggalang donasi, silahkan. Dan ini lagu terakhir dari saya. Mudah-mudahan lagu ini bermanfaat dan mohon lampunya dimatikan lagi dan semua flashlight dinyalakan lagi semuanya. Orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Ta'ala, kata Rasulullah, siapa? Orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Betul? Kita tak pernah tahu, Allah sudah pastikan kedatangannya. Kematian adalah sebuah kepastian, namun Allah rahasiakan waktunya kapan. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada kakek. Betul? Ya. Tak ada yang pasti di dunia selain mati. Tak ada. Kepastian akan kematian lebih pasti daripada terbitnya matahari esok pagi. Berapa banyak orang yang menunda-nunda taubat. Dia berencana taubat nanti sore, tahu-tahu siang mati. Dia bilang besok pagi lah aku taubat bang, aku tidur dulu sekarang, besok pagi aku taubat, tahu-tahu dia tidur tak bangun lagi. Malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Dunia bukan tempat tinggal hadirin, dunia ini tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Betul. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Apa yang kita makan akan jadi kotoran. Apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan. Dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita sesungguhnya. Silahkan cari harta sebanyak-banyaknya. Gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Gunakan mobilmu untuk agama, gunakan rumahmu untuk agama, untuk menjamu tamu, buat majelis pengajian. Silakan. Belilah barang-barang mahal untuk berdakwah, bukan untuk berbangga-bangga diri. Dunia tak ada harga dalam pandangan Allah. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun oleh Allah. Tapi ternyata hadirin mulia, Allah bagi kepada siapa yang mau. Dunia sampah dalam pandangan Allah, yang mau silahkan. Tak ada hubungannya kemuliaan dengan harta benda. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Betul? Silahkan beli mobil mewah, tapi kemuliaan kita ada dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Satu orang miskin, penyakitan, tinggal di pedalaman di perkampungan, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, tapi di hatinya ada ketakwaan kepada Allah. Yakinlah orang ini lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia ini. Maka hadirin sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perniagaan kita, bisnis kita melalaikan kita dari Allah. Ketika terdengar Allahu Akbar, tidak ada yang besar selain Allah. Tinggalkan apa saja, siapa saja selain Allah. Ya. Allahu Akbar. Satu langkah ke masjid mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Salat jangan sendirian, berjamaah. Kita semua orang yang tahu untung, betul enggak? Maka kita berbisnis PTB sini karena tahu untungnya, semangat kan? Nabi pun memberitahu untungnya, raka'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Kenapa tak ke masjid salat subuh? Ternyata iman kita rusak, kita tak percaya dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Mas Feb, saya 22 tahun lalu di Bali, waktu masih metal. Saya duduk di masjid, tiba-tiba ada jamaah tabligh lagi iktikaf, dia baca ta'lim. Saya masih underground, itu masih metal, rambut saya kayak Bob Marley itu. Saya duduk, tiba-tiba dia membaca hadis Nabi tentang ancaman meninggalkan salat berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda. Lalu aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku. Dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka. Dan aku akan membakar rumah mereka. Saya ketakutan Pak. Waktu itu masih mulai tertarik dengan Islam. Saya bilang, wow, Nabi begitu murka dan marah kalau kita laki-laki sholat di rumah. Maka setelah hari itu saya bersumpah demi Allah. Ya Allah, aku bersumpah dengan namamu. Aku tak akan tinggalkan 5 waktu di masjid sampai aku mati. Takbir. Sampai aku mati. Sekarang sudah 22 tahun belum mati-mati Pak. Tapi tak lama lagi mati juga, betul nggak? Saya kalau sama Haji Febriani nampaknya lebih duluan saya nih.
Lebih duluan saya pergi takziah maksudnya. Ketawa. Baik, nggak apa-apa. Yang penting kita semua berlomba-lomba fastabiqul khairat, mengirimkan harta terbaik kita ke akhirat. Setuju? Kita bangun istana kita di surga karena dunia bukan tempat berhayal, dunia adalah tempat beramal. Semua teriak mati ya. Yang paling keras teriak matinya insya Allah paling panjang umurnya. Yang tak teriak mati, mati duluan. Siap? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, maka di depan, yang di samping, yang di tengah, yang ceramah. Ayo, yang nggak nyalain lampu, nyalain lampu semua insya Allah ya. Ini kenang-kenangan kita, mudah-mudahan menjadi sejarah indah ya. Dan semua yang hadir di sini Allah berkah hidupnya, amin. Out, come to the stage. Takbir buat Khalid Out. Khalid Out, you kasih mic satu Khalid Out, kasih mic. You must sing in Austrian song, okay? Daripada duit, rumah dan kendaraan. Saat orang mati nggak punya duit Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah pun nggak masalah. Tapi kalau mati nggak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Taala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan satu hadis, jaddidu imanakum. Rakyat biasa, presiden, gubernur, wali kota, pak camat, semua yang cantik, yang jelek, yang gendut, yang kurus. Tenang ya, yang senasib sama saya ya. Ntar lagi kita mati, insya Allah ya. Susunan agenda acara kita. Thank you. Doakan Khalid Out istiqomah ya. Doakan Khalid. Come brother. This all brother and sister, you know, join in the one group corporation PTBS.
I will explain to you after. Lumayan kan kalau dia daftar kan lumayan dapat kan Mbak kan. Baik, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Tante Desi naik sepeda. Cakep dong. Tante Desi naik sepeda. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk Ustadz